Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai profil negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan kondisi geografis negara anggota ASEAN. Kedua, menjelaskan kondisi penduduk, kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan perekonomian di negara anggota ASEAN. Yang keempat, menyebutkan potensi sumber daya alam di negara anggota ASEAN. Yang kelima, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara anggota ASEAN. Anak-anak, perhatikan peta negara anggota ASEAN berikut ini. Apakah kalian masih ingat ada berapa ya negara anggota ASEAN itu? Mari kita bahas, mulai dari anggota yang pertama yaitu Indonesia. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah Presiden. Ibu kotanya Jakarta dan tanggal kemerdekaannya adalah 17 Agustus. Bahasa kenegaraan resminya adalah bahasa Indonesia dan mata uangnya adalah rupiah. Memiliki iklim tropis dan terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kondisi penduduk dan kehidupan sosial budaya. Beberapa permasalahan kependudukan diantaranya yaitu penyebaran penduduk yang tidak merata berpusat di Pulau Jawa, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan serta jumlah penduduk yang sangat besar. Etnis Jawa merupakan suku bangsa penduduk yang paling besar. Bahasa keseharian yang digunakan adalah bahasa daerah atau bahasa ibu, dan Islam merupakan agama mayoritas. Keadaan alam serta potensi sumber daya alam. Merupakan kepulauan terbesar di dunia yang dilewati oleh dua deretan pegunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia kaya akan hasil tambang, pertanian, dan juga industri. Hasil tambang diantaranya yaitu minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, tembaga, dan biji emas. Kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% pada tahun 2020. Ekspor Indonesia mengandalkan minyak dan gas. Adapun kegiatan impor meliputi industri, farmasi, kimia, dan elektronik. Kerjasama bilateral yang dilakukan berbentuk kegiatan ekspor-impor. Kerjasama regionalnya antara lain ASEAN dan APEC. Sedangkan kerjasama internasionalnya antara lain PBB, non-blok, dan OPEC. Yang kedua adalah Malaysia. Kepala negara adalah raja dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Kuala Lumpur. Hari kemerdekaan 31 Agustus serta mata uangnya adalah ringgit. Malaysia memiliki iklim tropis. Penduduk Malaysia kurang lebih 30,8 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,3% per tahun, terdiri atas Melayu, Tiongkok, India, Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Penduduk Malaysia 50% lebihnya menganut agama Islam, serta undang-undang yang diterapkan di Malaysia banyak mengambil dari hukum Islam. Keadaan alam serta potensi sumber daya alam. Secara umum, Malaysia dibagi menjadi dua topografi, yaitu Malaysia Barat meliputi pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan. Dataran rendah di Malaysia terletak di sisi timur dan sisi selatan yang terdiri atas sungai yang berkelok-kelok. Potensi pertanian berupa padi dan sayur mayur. Hasil utama di bidang perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, dan kayu. Di bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Kegiatan perekonomian. Malaysia masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, seperti perkebunan karet yang melimpah. Sumber devisa masih mengandalkan hasil pertambangan seperti minyak bumi dan gas serta timah. Bentuk-bentuk kerjasama. Selain sebagai pendiri ASEAN, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia terjalin di berbagai bidang, diantaranya yaitu di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, serta di bidang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, Singapura.
Kepala negaranya presiden, sedangkan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan, majulah Singapura, memiliki iklim tropis serta mata uangnya adalah dolar Singapura. Kondisi penduduk dan kehidupan sosial budaya. Tingkat pertumbuhan penduduk Singapura sebesar 1,4% per tahun. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tiongkok, Melayu, India, dan sisanya suku bangsa lain. Mata pencaharian penduduk Singapura sebagian besar bergerak di sektor industri. Perekonomian, keadaan alam serta potensi sumber daya alam. Singapura memiliki relief datar dengan sedikit perbukitan di bagian tengah ke utara atau disebut dengan Bukit Timah. Potensi sumber daya alam Singapura sangat minim sehingga lebih mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan. Bentuk-bentuk kerjasama sebagian besar bergerak di bidang ekonomi. Singapura merupakan salah satu pendiri ASEAN dan tergabung dalam organisasi APEC, WTO, PBB, dan ADB. Kerjasama bilateral dengan Indonesia berupa kawasan teritori Batam yang terbuka bagi industri Singapura. Yang ketiga, Thailand. Kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, satuan mata uang Baht, serta ibu kotanya Bangkok. Jumlah penduduk Thailand kurang lebih 65,1 juta jiwa dengan pertumbuhan 0%. Sebagian besar atau sebanyak 75% berasal dari suku bangsa Thai, sisanya Tiongkok, Melayu, Mongolia. Sebanyak 94% penduduk Thailand memeluk agama Buddha, selebihnya memeluk Islam dan agama lain. Perekonomian, keadaan alam serta potensi sumber daya alam. Terdiri atas sungai berliku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, wilayah selatan terdiri atas perbukitan, gugus pegunungan, Melayu, peninsula. Sedangkan pusat kegiatan berada di sekitar aliran sungai Chao Phraya. Thailand melakukan kerjasama bilateral dengan berbagai negara di ASEAN. Selain kerjasama di bidang ekonomi, juga kerjasama di bidang politik dan keamanan seperti mengirim pasukan perdamaian. Kerjasama dengan Indonesia meliputi kerjasama ekspor-impor. Thailand mengekspor beberapa produk pertanian, sedangkan Indonesia mengekspor kayu dan juga pesawat. Yang keempat, Filipina. Memiliki kepala pemerintahan dan juga kepala negara yaitu Presiden. Ibu kota Manila. Hari kemerdekaan 12 Juni, mata uang peso, serta bahasa kenegaraannya adalah bahasa Tagalog. Bentang alam Filipina berupa pegunungan dan daerah pesisir. Puncak tertinggi adalah Gunung Apo dan memiliki palung terdalam yaitu Palung Marina. Sumber daya hasil tambang berupa nikel, emas, perak, minyak bumi. Sedangkan hasil alamnya berupa kopra, tebu, dan kayu. Kondisi penduduk dan perubahan sosial budaya. Pertumbuhan penduduk minus 0,1% per tahun. Etnis mayoritas yaitu Filipino merupakan campuran dari Melayu Spanyol. Sisanya Moro, Negrito. Agama mayoritasnya adalah Katolik dan selebihnya adalah Islam, Kristen, dan Buddha. Masyarakat Filipina masih mengandalkan bidang pertanian seperti beras, tebu, jagung. Bentuk kerjasama bilateral Indonesia dengan Filipina berupa kegiatan ekspor-impor, bahan pertanian, dan juga bahan tambang. Sedangkan kerjasama di bidang politik dan keamanan yaitu pemberantasan terorisme. Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Sri Begawan, kepala pemerintahan maupun kepala negara adalah Sultan. Bahasa utamanya bahasa Melayu, mata uang dolar Brunei, tanggal kemerdekaan 1 Januari. Perekonomian, keadaan alam serta potensi sumber daya alam Brunei. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, sedangkan pada bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit. Sumber daya alam berupa minyak dan gas menjadi andalan devisa bagi Brunei. Sepanjang pantai Laut Cina Selatan di utara Brunei merupakan pusat penangkapan ikan. Kondisi penduduk dan kehidupan sosial budaya. Tingkat pertumbuhan penduduk Brunei hanya 0,1%, setengah dari populasi merupakan etnis Melayu. Sebanyak 60% dari total populasi penduduk memeluk agama Islam. Segala kebijakan dan sistem ketatanegaraan berpusat pada Sultan. Masyarakat Brunei sangat menghormati Sultan sebagai kedudukan tertinggi. Brunei tergabung dalam anggota ASEAN sejak tahun 1984. Selain ASEAN, Brunei juga tergabung dalam WTO, APEC, OPEC, dan juga OKI.
Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brunei meliputi kegiatan ekspor dan impor. Myanmar. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Tanggal kemerdekaan 4 Januari, ibu kota Yangon, mata uangnya kyat. Sedangkan iklim Myanmar dibagi menjadi dua, yaitu di bagian selatan beriklim tropis, sedangkan di bagian utara beriklim subtropis. Kondisi penduduk dan kehidupan sosial budaya. Tingkat pertumbuhan penduduk Myanmar sangat rendah. Myanmar juga menghadapi permasalahan di antaranya yaitu tingginya angka buta huruf dikarenakan pendidikan yang rendah. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah etnis Burma, dan sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Sebagian besar masyarakat Myanmar juga bekerja sebagai petani. Perekonomian, keadaan alam serta potensi sumber daya alam. Wilayah Myanmar terdiri atas 2 lipatan pegunungan barat dan timur. Myanmar memiliki dataran rendah yang terletak di sepanjang sungai Irrawaddy. Sedangkan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, terdapat gunung tertinggi yaitu Hakabon Raji. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Myanmar diantaranya yaitu kerjasama bilateral, regional, dan internasional seperti ASEAN dan PBB. Sedangkan hubungan bilateral dengan Indonesia dilakukan melalui kegiatan ekspor diantaranya kayu dan beras. Sedangkan Myanmar banyak mengimpor mesin, pupuk, kertas, dan obat-obatan. Vietnam. Kepala negaranya presiden, sedangkan kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Hanoi. Tanggal kemerdekaan 2 Juli, mata uang dong. Bahasa utama adalah bahasa Vietnam. Kondisi penduduk dan kehidupan sosial budaya. Jumlah penduduk Vietnam adalah yang kedua terbesar di Asia Tenggara. Vietnam menjadi negara yang homogen karena kurang lebih 90% penduduknya etnis Vietnam. Perekonomian, keadaan alam, serta potensi sumber daya alam Vietnam. Melalui kebijakan Doi Moi, Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Perekonomian ditunjang industri pengolahan, manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Secara geografis terdiri atas pegunungan, delta Sungai Merah, dan Sungai Mekong, serta pesisir. Vietnam memiliki irigasi yang baik sehingga pertanian masih dominan menghasilkan buah, sayur, ubi, tebu, teh, dan kopi. Sedangkan di sektor pertambangan meliputi antrasit, batu bara, dan biji besi. Bidang perikanan juga memberikan devisa yang cukup tinggi. Pusat perikanan Vietnam terletak di Teluk Tonkin. Bentuk-bentuk kerjasama. Sejak menjadi anggota ASEAN, Vietnam pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun 1998. Hubungan bilateral dengan Indonesia terjalin sejak Vietnam mengalami perang saudara. Indonesia pernah mengirimkan pasukan perdamaian dan juga menyediakan tempat bagi pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Kamboja. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri. Ibu kota Phnom Penh, tanggal kemerdekaan 9 November. Bahasa nasionalnya adalah Khmer, sedangkan mata uangnya adalah Ri. Kondisi penduduk dan kehidupan sosial budaya. Kamboja merupakan negara dengan populasi penduduk paling sedikit di Asia Tenggara. Mayoritas penduduk berasal dari etnis Khmer. Selebihnya adalah etnis Vietnam, etnis Tiongkok, dan Muslim Cham. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu di bidang pertanian. Kamboja tidak memiliki industri besar. Hal tersebut dikarenakan perang yang berlangsung cukup lama di negara tersebut. Perekonomian, keadaan alam, serta potensi sumber daya alam. Kamboja memiliki iklim tropis monsun. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja, melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Kamboja juga memiliki danau terbesar di Asia Tenggara yang diberi nama Tonle Sap. Kamboja Tengah merupakan daerah yang sangat subur. Terdapat pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran yang menjadi perbatasan antara Kamboja dengan Thailand. Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayah. Sumber daya alam yang paling dominan adalah di bidang pertanian. Bentuk-bentuk kerjasama. Selain menjadi anggota ASEAN, Kamboja juga tergabung dalam PBB dan IBRD.
Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kamboja terjalin di bidang ekonomi, perdagangan, politik, dan keamanan. Indonesia juga berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian di Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting. Laos. Kepala negara presiden, sedangkan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Vientiane, mata uang Kip, dan tanggal kemerdekaan 2 Desember. Kondisi penduduk dan kehidupan sosial budaya. Laos merupakan salah satu negara komunis dengan jumlah penduduk paling sedikit di antara negara-negara anggota ASEAN. Agama mayoritas adalah Konghucu dan suku bangsa yang paling dominan adalah Laosian. Penduduk Laos mayoritas tinggal di dataran rendah daerah sekitar sungai, sedangkan suku bangsa Tiongkok tinggal di bagian selatan. Mayoritas rakyat Laos bekerja di sektor pertanian. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan hujan tropis yang belum terjamah. Laos hanya memiliki 5% dari total lahan yang cocok untuk dijadikan pertanian. Sungai Mekong menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Laos. Laos merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut. Laos banyak melakukan kerjasama di bidang ekonomi seperti ekspor-impor. Sedangkan organisasi internasional selain ASEAN yang diikuti adalah PBB dan juga APEC. Nah anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.